Alhamdulillah, alhamdulillahi dzil izzati wal jalal, al-mutafarridi bi adhimil ataya wa jazilin nawal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyyuhu wa safiyuhu wa khaliluh, syahadatan nafuzu biha fi hadhihi dunya ila yaumil ma'al. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa adhim wa taraham wa tahannan ala sayyidina wa maulana Muhammad badril kamal wa syamsil wisal bahil jamal sayyidir rijal wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbin wa al. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini mutaakibaini ma ta'aqabatil ayyamu wal layal. Amma ba'du, habaibin al-kiram, asatidna ala izza, yang terhormat pengurus yayasan pendidikan harapan, yang terhormat BKM Masjid Ar-Raja, para tokoh masyarakat dan semua yang hadir, hadirin hadirat. Mudah-mudahan kita sering kumpul di dunia dalam zikir kepada Allah, dalam salawat kepada Rasulullah, dalam mensyiarkan ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan menjadi salah satu tanda insyaallah kelak di hari kiamat kita berada di bawah bendera baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulnya kita di bawah bendera Rasulullah di dunia, nanti di akhirat pun insyaallah di bawah bendera Nabi Muhammad. Kumpulnya di dunia karena rindu dengan Nabi Muhammad, insyaallah kumpulnya di akhirat asyik memandang wajah indah Nabi Muhammad. Kumpulnya di dunia nikmat, lisan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kelak di akhirat lisan kita nikmat luar biasa mencium tangan baginda Nabi Muhammad. Ya ikhwan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-haddul fasil, adalah pemisah, batasan pemisah dalam segala hal. Pemisah antara iman dengan kafir adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi iman sama Allah tapi tidak iman sama Nabi Muhammad. Orang Nasrani iman sama Allah meskipun mereka bilang Allah, atau mereka bilang Bapa di surga, atau mereka bilang entah apalah mereka bahasanya. Mereka yakin sama Allah tapi mereka enggak yakin, enggak iman sama Nabi Muhammad. Orang kafir Quraisy iman sama Allah, sehingga di dalam Al-Quran disebutkan ketika mereka di tengah laut terombang-ambing dengan ombak, angin yang demikian dahsyat di laut, yang mereka teriakkan bukan Lata Uzza, tapi yang mereka teriakkan Allah, Allah. Tapi falamma najjahum ilal barri idahum mu'ridun. Ketika udah diselamatkan oleh Allah sampai di daratan, balik lagi mereka musyrik sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka iman sama Allah tapi tidak iman sama Nabi Muhammad. Abu Ya Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki pernah ditanyakan sama satu orang pendeta, enak aja engkau ulama-ulama Islam, laki-laki di antara kalian boleh menikahin anak-anak kami ahlul kitab dengan syarat-syaratnya, sedangkan laki-laki di antara kami orang ahlul kitab Nasara Yahudi nggak boleh kawin sama putri-putri kalian. Jawabannya Abu Ya Sayyid Al-Maliki, kami kalau sekiranya laki-laki kami kawin sama putri kalian iman sama Nabi Musa, putri kalian iman sama Nabi Isa, kami pun juga iman sama Nabi Musa, iman sama Nabi Isa. Kalian juga demikian.
Kalau sekiranya kalian iman sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami kasih gadis-gadis kami. Kami berikan putri-putri kami kalau kalian iman sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di majelis kemarin saya menyampaikan bahwa tidak ada satu nabi pun kecuali memberikan kabar gembira kepada umatnya akan munculnya nabi akhir zaman. Karenanya memahamkan umat akan nabi akhir zaman adalah kewajiban pertama. Kewajiban pertama. Karena hadisnya Nabi jelas, "Allimu auladakum salasa khisalin." Ajarkan kepada anak-anak kalian 3 hal. Hubbi nabiyyikum, cinta nabi kalian. Wa hubbi ahli baiti, cinta keluarga nabi kalian. Wa tilawatil Quran, baca Quran. Saya tidak dalam konteks membahas mana yang didahulukan dari sabda Rasulullah, tidak. Tapi urutan Nabi bersabda kayak gitulah. Terserah kalian lah. Saya tidak mau bahas sekali kemudian nanti dianggap meremehkan Quran. Kenapa Quran ditaruh nomor 3? Nabi yang bersabda, Nabi yang bersabda. Nabi yang bilang, ya, hubbi nabiyikum, cinta nabi kalian. Wa hubbi ahli baiti, cinta keluarga nabi kalian. Wa tilawatil Quran, dan membaca Al-Quran. Alangkah pentingnya kita bicara tentang bahasa cinta Tuhan di akhir zaman yang semisal ini. Yang akhir zaman semisal ini lebih banyak bahasa kebencian yang disampaikan, lebih banyak bahasa su'udzon yang disampaikan, buruk sangka yang disampaikan. Belum kenal udah buruk sangka. Apakah enggak ini tanda hati busuk Tuhan? Belum kenal, dengarkan dulu, cerna dulu, hadir dulu, baru Anda nilai. Berapa banyak orang akhir zaman lebih banyak bahasa kebencian yang disuarakan, bahasa su'udzon, buruk sangka yang disampaikan. Beda kalau umpamanya udah jelas-jelas nyata dolim. Ya, udah jelas-jelas nyata dolim, ya jangan didukung. Jangan pula kemudian kita ada pula sekarang. Alhamdulillah dari kemarin disuarakan, ya, dari MUI pusat untuk semuanya, dan juga permintaan dari Duta Besar Palestina untuk khutbah Jumat pada tadi, semua Indonesia membahas dan berdoa untuk saudara-saudara Palestina. Ada juga ustadz viral bilang sebetulnya yang bagus untuk orang Palestina itu keluar dari Palestina, bukan jihad. Lu ada yang ngomong kayak gitu, pakai alasan pula katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah Rasulullah hijrah bukan berperang. Lu kok pahuk kali lah kok ngomong kayak gitu. Hah? Loh, ketika di kota Mekah Rasulullah tidak disyariatkan jihad. Syariat jihad itu disyariatkan di tahun kedua, setahun setengah setelah Rasulullah hijrah. Lebih kurang 1 tahun 8 bulan 9 bulan turun ayat diperkenankan jihad. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diberi izin oleh Allah kepada orang-orang yang diperangi, yang dizalimin, untuk mereka berperang, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menolong mereka. Itu ayat itu turun 1 tahun 8 bulan atau 9 bulan setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah, kalau enggak disuruh pindah, terus dulu pahlawan-pahlawan kita Belanda, ya, Portugis sebelumnya, ya kan, Jepang, pindah semuanya dari Indonesia. Bodoh kali lah kayak gini. Ya berjuanglah, hubbul watan minal
Iman, cinta tanah air bagian dari iman. Ya. Tapi yang kami maksud adalah Tuhan, cinta kepada sholihin, cinta kepada ulama, cinta kepada ahlul ilm, cinta kepada mujahidin Palestina. Kita doakan mereka, kita nggak bisa berbuat. Kalau umpamanya dibukalah pintu negara Indonesia, buka pintu, siapa yang mau jihad difasilitasi sama negara, berangkat kita semuanya. Ya kan? Nggak usah ada arba'in lagi dah, berangkat semuanya. Nggak pakai penutupan di gor serbaguna, berangkat semuanya kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Tapi ya itu tadi, tertutupnya pintu. Tidak bisalah kita dengan jasad, tidak bisalah kita dengan fisik kita. Minimal Tuhan doain, doakan di sujud Anda, doakan. Betul, kita tidak ngerti takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir Allah maha rahasia. Siapa yang menang, siapa yang kalah, kita tidak ngerti. Berapa lama itu Israel, berapa lama itu Zionis menguasai Palestina, wallahu a'lam. Ketentuan Allah, tapi pasti akan datang satu masa, insya Allah Zionis Israel semuanya akan hangus semuanya, insya Allah. Ya, akan datang satu masa. Tidak ada keraguan sama sekali. Tapi kita diwajibkan oleh Allah, diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matsalul mu'minina fi tawaddudihim wa tarahumihim kal jasadil wahid. Perumpamaan orang mukmin satu sama yang lain dalam kasih sayangnya mereka. Taubahnya semisal tubuh satu tubuh. Idza ishtaka minha udwun tada'a lahu sairul jasad bisahari wal humma. Kalau satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lainnya merintih. Anggota tubuh yang lainnya nggak nyaman tidur, nggak enak makan, karena salah satu anggota tubuh sakit. Demikianlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersatukan kita, mempersatukan kita. Maka ya ikhwan, tadi kita sampaikan, kita ingin pembicaraan tentang maudhu'ul mahabbah, cinta ini lebih kita suarakan. Di saat sekarang orang saling benci membenci, di saat sekarang orang saling tuduh menuduh, di saat sekarang orang saling fitnah memfitnah. Kita nggak usah ruwet sama fitnah-fitnahan orang, kita nggak usah ruwet sama orang-orang yang saling menjatuhkan, apalagi di masa pemilu kayak gini nih, ya kan? Semuanya saling menjatuhkan, semuanya saling. Ya Allah, urusan kita hanya satu, mengangkat nama Nabi Muhammad, mensuarakan salawat kepada Nabi Muhammad. Ya ikhwan, setiap malam kita membahas akan kemuliaan Nabi Muhammad. Setiap malam kita berusaha untuk menggugah siapapun yang hadir, dan kita niatkan bukan semua yang hadir saja, yang hadir, yang nonton live streaming, ya, orang yang lewat, orang yang lewat pun kita harapkan lewat aja, pun lewat aja, mudah-mudahan dikasih hidayah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat ini disebutkan ketika banyak orang berzikir, ketika banyak orang bersolawat, turun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kepastian hadis Nabi, Nabi bersabda, tidak kumpul satu kaum di rumah Allah, mereka berzikir, mereka membaca ayat-ayat Allah, mereka membahas ilmu dari ayat-ayat Allah, kecuali turun kepada mereka sakinah, turun kepada mereka rahmat, kemudian diliputin oleh para malaikat rahmat, dan disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan para malaikat yang mulia, dan berbagai macam hadis yang jelas. Maka kita mohon maaf Tuhan, jangan kemudian merasa berkah kali ini majelis. Memang berkah kali, dan keberkahan ini di luar dari batas pikiran kita Tuhan, di luar batas pikiran kita Tuhan. Wallah, demi Allah, kita nggak berbuat apa-apa, kita belum berbuat, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan. Dalam surat Yasin disebutkan liya'kulu min thamarihi
wa ma amilatu aydihim afala yashkurun. Wallah, kita diberi oleh Allah buah-buahan, bukan kita yang buat. Ini semuanya di buah-buahan, bukan kita yang buat. Bukan kita yang nanam. Kalaupun kita yang nanam, bukan kita yang numbuhkan. Allah yang numbuhkan. Ya kan? Wa ma amilatu aydihim, tangan mereka tidak berbuatnya. Afala yashkurun, tidakkah kalian bersyukur? Sama juga demikian. Maulid Arba'in bukan kita yang buat. Kita cuma bikin pengumumannya dikit. Mohon maaf. Bisa Anda bayangkan setiap malam hadir sekian ribu dari mana-mana. Allah, Anda pikir orang-orang yang hadir ini orang-orang kaya? Enggak. Saya pernah dapetin kok tim IT di tengah jalan kehabisan minyak. Tim IT kehabisan minyak, dorong. Tim kita itu, tim Darus Safa. Jangan dipikir ini orang-orang kaya. Tapi hati mereka ada kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad. Kita ingin bersuara untuk salawat kepada Nabi Muhammad. Salawat dimanapun bisa. Di kamar Anda bisa. Sambil nonton YouTube di kamar boleh. Tapi beda Pak, berjamaah Pak. Beda Tuan, kita sholawat bareng-bareng. Ada para habaib, anak cucu Rasulullah. Ada para ulama, pewaris-pewaris Nabi. Kesatuan hati, kesatuan wijhah. Mudah-mudahan insya Allah menggembirakan hati Nabi Muhammad. Adapun 40 hanya sekedar nama 40. Bahkan banyak sih kawan-kawan yang ngusulkan, Ustaz jangan 40, 60 Ustaz. Ada yang nawarkan, ada yang berani mereka. Yang daftar untuk maulid sebelum peringatan maulid ini kita mulai, itu lebih dari 60. Kan gitu ya. Tapi kita memang sengaja cuman 40. Setiap tahun 40 malam. Ya pastinya juga banyak kota-kota juga demikian yang melakukan, alhamdulillah, punya keterkaitan satu kota dengan kota lain, satu majelis dengan majelis yang lain. Alhamdulillah, keakraban kita bukan karena organisasi, keakraban kita bukan karena partai, keakraban kita karena sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah setelah penutupan di GOR, besoknya kita penutupan di Langsa. Setelah penutupan di Langsa, besoknya lagi kita penutupan di Lok Sumawe. Berikutnya lagi kita penutupan, sehingga kita insya Allah kemana tempat kita mensyiarkan sholawat Rasulullah, mahabbah dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditanya apakah enggak berlebihan hal itu Ustaz? Ya ikhwan, tidak ada jasa yang lebih besar daripada jasa Rasulullah. Ya Allah, andai saya punya kemampuan, umpamanya saya bisa buat tahlil untuk abah dan ibu saya setiap malam, saya lakukan Pak. Kalau ada lah. Oleh sebab itu, karena saya nggak punya kemampuan kayak gitu, minimal lah setiap hari saya bacain Yasin, meskipun sendiri. Minimal lah saya bacakan Fatihah setiap sholat untuk almarhum almarhumah abah ibu saya. Ya, andaikan saya punya kemampuan, saya buat setiap malam, karena jasanya orang tua jauh lebih besar. Jasanya orang tua luar biasa. Jasanya guru luar biasa, memberitahu kepada kita akan ilmu kewajiban kita. Apalagi jasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau anna sa'aina kulla hinin alal ahdaki la fawqan najaib, walau anna amilna kulla yaumin li Ahmada maulidan qad kana wajib.
andai kita berjalan menuju makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merangkak dengan lutut kita, la fauqan najaib, tidak di atas onta. Zaman dulu naik onta, Pak. Sekarang enak langsung naik pesawat, nyampe. Ya, bisa saja berangkat dari sini, ya kan ya, pagi. Ternyata sampai sana, subhanallah, belum duhur. Ya, kita pernah berangkat dari Medan awal pagi, ya, nyampe sana duhur, bisa sholat duhur di Medina, ndak pakai sholat di pesawat, karena emang kan perbedaan waktu 4 jam, ya kan? Subhanallah, dimudahkan oleh Allah. Andaikan kita berjalan menuju makam Nabi, mengungkapkan kecintaan kita, mengungkapkan syukur kita, mengungkapkan terima kasih kita kepada beliau dengan merangkak, tidak di atas onta. Walau anna amilna kulla yaumin, dan andaikan setiap hari kita buat li Ahmada maulidan, maulid untuk Nabi Ahmad. Andai-andai tersebut dijawab oleh Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai, muhaddis besar dari Yaman, dari kota Zabid, muhaddis besar, karangan kitabnya puluhan karangan kitab hadis, diakuin muhaddis besar di zamannya, Al-Imam Abdurrahman bin Ali Ad-Dibai. Beliau mengatakan qad kana wajib, bisa jadi hukum wajib, ya, bisa jadi hukum wajib. Muncul orang udah maulid setahun sekali, bid'ah pula, sesat pula. Dah ngurmatin Nabi dikit kok sesat pula. Sering saya sampaikan, kalau memperingati maulid Nabi dengan menyebut sifatnya Nabi, memuliakan Nabi, menggubah-gubah syair untuk Nabi, sahabat tidak setahun sekali, sebulan sekali, setiap hari sahabat setiap hari. Dalam hadis Sahih Bukhari, Rasulullah memberikan mimbar khusus untuk Sayyidina Hasan bin Thabit. Sayyidina Hasan. Tapi kalau yang Anda bayangkan, maulid Nabi semisal ini, ada tenda, ada kue kotak, ya, catering, ada kopi susu, ada pisang, ada duku. Tidak ada, Pak, di zaman Nabi, Pak. Tidak ada di zaman Nabi. Ya, itu kalau pikiran Anda makanan aja. Tapi kan kita bukan mikir makanan. Alhamdulillah, makanan adalah bagian dari ikramud dhaif. Makanan ini disediakan sama BKM, disediakan sama yayasan, disediakan sama panitia untuk memberikan penghormatan kepada yang datang, dan juga sebagai bentuk penghormatan ini hari lahir Nabi Muhammad. Anakku buat ulang tahun saja aku kasihnya, yang datang itu berkat, ku kasihnya. Tetangga-tetangga, anaknya tetangga yang datang, ku kasihnya hadiah-hadiah karena nyenengkan anakku ulang tahun. Apalagi untuk baginda Nabi Muhammad. Bahkan mohon maaf, terserah kalian mau nyebut saya asbun atau enggak, terserah. Kemarin saya bahas, ya, orang sholat kayak nama Ahmad, berdirinya Hamzah, rukuknya ha, sujudnya kayak mim, duduk tahiyatnya kayak dal, Ahmad. Ya. Dan sekarang juga saya akan ngomong buah-buahan ini semuanya. Kenapa kok di bulan Rabiul Awal semua musim buahan ada? Kau tanya sama orang Tembung, ini duku Tembung ini kapan munculnya? Bulan Rabiul Awal panen. Jeruk, semua jeruk kau tanya sama orang Karo, lebih banyak di bulan Rabiul Awal. Ya,
Salah si Dembuan, tanyakan sama orang si Dembuan. Saya nggak bilang pisang, pisang nggak ada musimnya, setiap saat ada. Tapi mayoritas buah-buahan Rabiul Awal ada semuanya. Kau cari di bulan yang lain, bulan Dzulhijjah, duku, tembung nggak ketemu. Yang ada duku dari Palembang kecil-kecil. Ya, itu pun di karbit itu. Wallahu a'lam. Terserah kalian mau bilang asbun atau enggak, yang penting saya ngomong karena cinta Nabi Muhammad. Terus kenapa memangnya kalau kita mencintai Nabi Muhammad enggak boleh? Wallahi ya ikhwan, sahabat mencintai Nabi Muhammad sampai ludahnya Nabi Muhammad gak ada yang jatuh ke tanah. Mereka nungguin ludahnya Nabi. Hadis dalam Sahih Bukhari, Nabi kalau di peperangan Nabi wudu, maka bekas wudunya Nabi direbut sama sahabat. Hadis Sahih Bukhari. Nabi pangkas ketika tahallul, direbut sama sahabat, gak ada satupun rambut yang terjatuh ke tanah. Sayyidina Khalid bin Walid, ya, yang dulunya merangin Nabi, tapi ketika Rasulullah tahallul, ya, direbut sama Khalid bin Walid. Satu orang sahabat, ya, namanya Suhail bin Amr. Dia yang sebelumnya ketika Nabi berangkat untuk umroh pertama kali, kemudian dihadang sama orang kafir Quraisy. Kemudian Nabi karena diisukan Sayyidina Utsman, delegasi Nabi ke kota Mekah, diisukan dibunuh sama orang kafir. Kemudian Nabi bilang, kita buat baiat setia. Terjadilah baiatur Ridwan. Baiatur Ridwan. Baiat setia. Kalau betul Utsman dibunuh, kita serang kota Mekah. Ada senjata, nggak ada senjata. Ketakutan orang kafir Quraisy. Tanpa baiat pun sahabat Nabi demikian luar biasa taatnya sama Nabi, apalagi dipakai baiat setia. Kemudian orang-orang kafir Quraisy ngirim delegasi untuk membicarakan dan juga damai sama Nabi. Dikirimlah satu orang kafir yang ahli di dalam berbicara, ahli di dalam menjadi delegasi untuk satu negara, namanya Suhail bin Amr. Kemudian terjadilah Sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah. Mayoritas sahabat nggak puas dengan Sulhul Hudaybiyah. Sampai Umar bin Khattab bilang sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, perkenankan ya Rasulullah, kupotong lidahnya Suhail bin Amr ini ya Rasulullah. Kupotong lidahnya. Lidahnya ini luar biasa ya Rasulullah. Kupotong lidahnya dia." Tapi Rasulullah mengatakan, "Wahai Umar, suatu saat nanti engkau akan memuji kalimat yang keluar dari mulut Suhail bin Amr." Sabda Rasulullah. Padahal ini delegasinya orang kafir Quraisy. Berjalan waktu, ya, akhirnya Suhail bin Amr masuk Islam. Nabi ketika tahallul, ya, di Hajjatul Wada, rebutan rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq waktu itu nyenggol Sayyidina Umar. Umar, kau tengok itu, yang 2-3 tahun yang lalu kau akan bunuh dia, kau akan potong lidahnya dia. Sekarang dia ngerebut rambutnya Rasulullah. Khalid bin Walid yang ketika perang Uhud, beliau yang menjadi salah satu sebab kekalahan umat Islam. Berapa banyak yang terbunuh gara-gara Khalid bin Walid. Saat itu Khalid bin Walid panglima pasukan perang dari orang Quraisy, tapi ngerebut rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Berjalan waktu sampai kepada meninggal baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat kacau balau, tak ubahnya semisal anak ayam ditinggal induk.
Sayyidina Utsman bin Affan, beliau terduduk lumpuh beberapa hari, nggak bisa berbuat apa-apa, nangis nggak bisa gerak. Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mondar mandir di dalam rumah, nggak bisa apa yang mau dia perbuat. Ditanyain sama orang, Rasulullah kapan ini dimandikan? Nggak tahu, nggak bisa jawab, kayak orang linglung. Sayyidina Umar bin Khattab kayak orang gila di masjid mengunduskan pedang, teriak-teriak pula. Siapa yang bilang Nabi Muhammad wafat, ku penggal kepalanya. Nabi Muhammad tidak wafat. Nabi Muhammad cuman keluar dari jasadnya sebentar, 40 hari, sebagaimana Nabi Musa keluar ke Gunung Sinai, kemudian setelah itu balik lagi. Sayyidina Umar marah-marah, jenderal besar Sayyidina Umar. Yang tegar dipersiapkan oleh Allah. Padahal orang ini biasanya suka nangis. Ini orang hatinya lembut kali ini. Hah? Beliau jadi imam ganti Nabi Muhammad ketika Nabi sakit. Pingsan-pingsan ganti sholat Nabi. Nangis-nangis sampai Sayyidah Aisyah istrinya Nabi. Ya Rasulullah, jangan abahku ya Rasulullah yang suruh ganti sholat. Ya Rasulullah, abahku itu suka nangis Rasulullah, ganti yang lain apa? Rasulullah mengatakan tidak. Ya ballahu illa Abu Bakar. Allah tidak mau kecuali Abu Bakar. Allah tidak mau kecuali Abu Bakar. Ternyata ketika wafat Rasulullah, Abu Bakar yang tegar. Abu Bakar kemudian naik ke mimbarnya Nabi dan kemudian berkhutbah. Semua manusia, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad wafat. Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Tapi yang menyembah Allah, Allah Maha hidup, tidak akan mati selama-lamanya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar membaca ayat, afa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi wala yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Andaikan Nabi wafat atau terbunuh, ya, afaimma ta'u qutilan qalabtum, apakah kalian akan berbalik? Wa may yanqalib ala aqibai, siapa yang berbalik, fala yadurrullaha syai'a, maka tidak akan bahaya sama Allah, agama ini akan tetap jaya. Wa sayajzillahu syakirin, Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Sayyidina Umar bin Khattab mendengarkan khutbahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tertunduk, terjatuh pedangnya, duduk. Banyak sahabat mengatakan, seakan-akan baru kali ini aku dengar ayat ini dari Abu Bakar Siddiq, padahal sudah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, tapi seakan-akan terlupakan. Qul subhanallah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq khutbah dengan bahasa semisal ini di kota Madinah. Suhail bin Amr udah masuk Islam, dia di kota Mekah. Khutbah di kota Mekah di depan Ka'bah persis dengan khutbahnya Abu Bakar Siddiq. Padahal tidak ada rekaman zaman dulu. Persis di hari kabar nyampe wafat Rasulullah, sahabat di kota Mekah semuanya kacau balau bingung. Suhail bin Amr yang khutbah persis dengan khutbahnya Abu Bakar As-Siddiq. Nabi Muhammad tahu. Nabi Muhammad bersabda udah beberapa tahun yang lalu. Terus kemudian muncul ada orang bilang Nabi Muhammad tidak ngerti ilmu gaib. Wah, belajar dari mana kau? Nabi nggak ngerti ilmu gaib. Hah? Berapa ribu hadis tentang azab kubur? Berapa ribu hadis tentang prediksi akhir zaman? Berapa ribu hadis tentang kejadian hari kiamat? Itu bukan ilmu gaib itu. Hah? Muncul orang entah dari mana, Nabi Muhammad manusia biasa kayak kita. Manusia biasa kayak kita itu kayak apa ya? Sering saya bahas ya. Mukanya Nabi putih kemerah-merahan. Mukamu loh, dari segi muka nggak ada kesamaan. Keringetnya Nabi wangi, ya kan? Ini dari fisik, Pak.
belum kemuliaan. Enak saja orang entah belajar dari mana. Nabi Muhammad kayak kitanya, manusia biasa. Dari mana kau belajar? Maka di sinilah mudah-mudahan insya Allah Maulid Arba'in insya Allah menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, kerinduan kita kepada Nabi Muhammad. Orang cinta itu rindu, Pak. Orang cinta itu rindu, Pak. Bohong orang bilang cinta tapi nggak rindu, bohong. Bohong, yakin bohong. Ya, orang cinta itu harus rindu. Gimana rindu? Nanti panjang ini cerita bicara cinta ini. Bicara cinta. Insya Allah dilanjutkan malam besok. Insya Allah. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua amal yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Khususnya amal yang melalui pintu Nabi Muhammad. Ini lebih gampang diterima oleh Allah. Ya, doa kalau diawali dengan solawat, diakhiri solawat pasti diterima oleh Allah. Ya, sholawat pasti diterima oleh Allah. Ya, orang berbuat ibadah, orang berbuat dakwah, niat hatinya untuk nyenengkan hati Nabi Muhammad, insya Allah gampang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang kalau ibadah niatnya adalah karena orang, karena ini, karena itu, bahkan mungkin karena pahala, bahkan mungkin kepingin surga, Allah akan nengok hatimu, kau ikhlas apa enggak, kau khusyuk apa enggak. Tapi kalau untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita berbuat, mudah-mudahan nyenengkan hati Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Nabi Muhammad gembira. Mudah-mudahan Nabi Muhammad senyum. Mudah-mudahan Nabi Muhammad ridho. Dah. Setelah itu akan Anda dapatkan yang tidak terduga-duga. Akan Anda dapatkan yang tidak terduga-duga. Tadi disampaikan sama Dr. Elman. Ya, beliau sampaikan tadi dan juga pernah kita sampaikan, bukan karena merendahkan atau jangan menganggap merendahkan sisi Allah, bukan. Tapi memang ketentuan dari Allah. Menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala nggak ada kewajiban Anda menjawab Azza wa Jal. Nggak ada kewajiban Anda bilang Jalla Jalaluh. Tapi untuk salawat kepada Nabi Muhammad, Nabi ngancem, Nabi bilang pelit, Nabi bilang kikir, Nabi bilang bakhil. Sebut semuanya, bakhil, pelit, kikir, medit, kedegut, apalagi? Krit, apalagi? Ya. Nabi yang nyebut, dan pelit itu nganter ke neraka. Supaya paham. Ya. Orang dermawan dekat sama Allah, dekat sama surga, dekat sama manusia, jauh dari neraka. Itu orang dermawan. Hadisnya masyhur. Orang pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat sama neraka. Orang pelit, jangankan manusia, kucing aja kalau nampak orang pelit nggak mau dekat. Jadi kalau ada kucing Anda makan masih nunggu itu kucing, berarti Anda dianggap kucing dermawan. Anda makan kucing kok lewat aja, alah pelit kali, wah ini satu ini. Kucing pun tidak nunggu. Kucing aja tidak mau, apalagi manusia, apalagi Allah yang dekat sama neraka. Mudah-mudahan kita semuanya min ahlil jannah insyaallah. Mudah-mudahan dekat sama Allah, dekat sama manusia, dekat kepada surga, jauh dari api neraka insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad asyartu linati man awsafuhu tuhyil quluba tuhayyijul asjana. Ya Allah.